Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, hari ini atau malam hari nanti kita sepertinya akan sedikit bergadang gitu ya, karena ada Timnas Indonesia U19 semifinal dan juga nanti malam atau dini hari gitu ya, setengah satuan itu ada pembukaan Piala Dunia di Meksiko. Jadi ya lumayan lah, ada hiburan untuk sepak bola setiap harinya nanti ya. Jadi ya Piala Dunia 1 bulan sambil nunggu Persib nanti mulai siap-siap gitu ya. Jadi ada selingannya sambil sambil nunggu berita Persib sambil nonton Piala Dunia. Kan sekarang mah ada yang pagi, ada yang sore gitu ya, ada yang malam, ada yang siang. Jadi komplit lah insya Allah gitu ya, tidak bosen ting. Jadi ya kalau sekarang kan banyak nu hulang-hulang, tongtonen gitu ya. Tapi insya Allah lah udah ada Piala Dunia mah sedikit bisa ada hiburan gitu ya teman-teman. Nah ini juga kita ada satu informasi singkat saja sebelum partai semifinal antara Timnas Indonesia U19 gitu ya nanti malam atau jam 8 malam kick off. Nah ini teman-teman, hari ini ada kabar bagus, katanya Andrew Jung sudah akan menetapkan masa depannya gitu ya. Antara katanya sudah nolak, ada yang ditolak untuk tawaran masuk ke Persib Bandung untuk menebus Andrew Jung, tapi saya nggak tahu ada berapa tawaran yang ke Persib Bandung, apakah termasuk Pot FC ini yang ditolak atau bukan. Jadi ya katakanlah ada 2 atau 3 tawaran yang masuk ke Persib untuk memboyong Andrew Jung gitu ya ke klubnya masing-masing. Nah Andrew Jung sendiri kan masih mempunyai kontrak 1 tahun atau 1 musim lagi dengan Persib Bandung hingga bulan Mei 2027, sehingga siapapun tim yang menginginkan Jung harus ya menebus gitu ya ke Persib Bandung. Nah di sini tentu saja ada hitung-hitungannya secara bisnis lah gitu ya, bisnis to bisnis. Kalau memang Persib Bandung ya ingin menghasilkan satu dana segar, ya alhamdulillah gitu ya, kalau ada yang ingin menebus ya kita sudah bisa berbisnis. Tapi kalau memang ingin menguatkan chemistry lagi, jadi tidak gonta-ganti pemain biar musim depan lebih padu lagi, nah ini juga satu keuntungan gitu ya untuk Persib Bandung jika Andrew Jung dikabarkan ya menolak ada tawaran dari klub tidak disebutkan gitu ya, apakah memang klub A atau klub B atau klub C. Nah ini juga memang masih menjadi satu hal yang di-spill sedikit oleh official Persib Bandung yang hari ini memang merilis gitu ya bahwa Andrew Jung merupakan salah satu ujung tombak Persib Bandung di musim ini, karena dia sudah mencetak 5 gol di ACL 2 dan juga 11 gol di Liga Super Indonesia gitu, sehingga total 16 gol ini untuk seorang Andrew Jung ini cukup berhasil di Persib Bandung. Sehingga ya oke, kalaupun memang ada yang nawar karena tahu gitu ya, wah ini pemain masih bisa berkembang, pemain ini baru 1 musim sudah sekian gol dan lain sebagainya. Jadi ada hitung-hitungannya baik di Persib maupun di tim yang meminati Andrew Jung gitu ya. Nah makanya ini juga kita sedikit masih dak-dikduk teman-teman, tapi sebelum ada keterangan resmi ya sebaiknya kita tunggu saja gitu ya, apakah Andrew Jung tetap dengan Persib Bandung atau memang ada maklum mungkin gitu ya, klub lain baru menawarkan tawaran pertama. Kalau memang ditolak mungkin ada tawaran kedua atau ya beberapa tawaran lain gitu ya. Jadi sekarang juga posisinya masih 50-50 teman-teman, apakah Andrew Jung tetap stay atau memang akhirnya memilih
memilih klub yang lain ketimbang Persib Bandung gitu ya. Kalau di Persib Bandung juga alhamdulillah gitu ya, kita masih punya seorang striker yang bagus gitu ya, dengan gayanya sendiri, karena pemain-pemain dari Eropa apalagi dari Prancis ya punya karakternya sendiri. Tapi kalau memang memutuskan akhirnya hengkang ya, kita juga bagaimana gitu ya, karena ini sudah masuk, Persib sudah jadi klub modern lah. Jadi bisnis to bisnis ini memang harus jalan, karena ya siapa tahu dengan penjualan Andrew Jung bisa dimanfaatkan membeli 2 pemain atau bagaimana lah dimanfaatkannya gitu ya teman-teman. Nah, untuk jadwal sendiri memang sudah dirilis gitu ya, untuk jadwal Shopee Cup di tahun 2026 ini, yang mana akhirnya Igor Tolik juga mengatakan bahwa untuk ASEAN Cup Championship ini memang baru kompetisi pertama yang akan kita ikuti di tahun ini katanya. Jadi kita juga tahu tim-tim yang ikut adalah tim-tim yang juara, sehingga kita juga sudah menilai bagaimana kekuatan tim kita, dan kita akan memperkuat beberapa sektor yang mungkin masih kurang di musim kemarin. Jadi ya ini juga Igor Tolik dengan apa ya, dengan gaya yang berbeda dari Boyan Hodak gitu, atau Igor Tolik katanya C-nya itu dibaca C gitu ya, jadi Igor Tolic gitu teman-teman. Tadi ada teman-teman yang boboto yang ngasih tahu gitu ya, bukan pakai K, bukan Igor Tolik katanya, tapi Igor Tolic dibacanya. Nah ini ya nggak apa-apa, alhamdulillah masih dikasih dikasih informasi yang bagus gitu ya. Jadi Coach Igor Tolic ini akan memperbaiki skuad Persib Bandung, dan memang agak sedikit berat di antara mempertahankan pemain-pemain yang sedang diincar, atau juga ya lebih baik melepas dan membeli pemain baru incarannya masing-masing gitu ya. Kan yang kemarin mah otomatis pemain yang bawaan Boyan Hodak gitu ya, terutama pemain asing. Nah, apakah memang Igor Tolic ini akan melepas juga, atau akan mempertahankan warisan dari Boyan Hodak gitu ya teman-teman. Kita tunggu sama-sama. Baik, ini sedikit saja, ada beberapa pertanyaan, kita cukup percepat saja. Yang pertama, Kang, kapan Persib mulai launching? Insya Allah kalau tidak ada perubahan awal Juli katanya, tapi tidak disebutkan tanggal berapa. Yang penting awal Juli sudah mulai latihan kembali gitu ya. Berarti tandanya sudah ada pemain baru. Nah, makanya informasi kemarin yang menyatakan bulan Juni ini akan ada pemain baru, sebentar lagi akan Wilujeng Sumping berarti gitu ya. Ditunggu saja teman-teman. Baik, yang kedua, punten info terbaru tentang Allianz gimana Kang? belum ada update lagi. Ini juga jol ngalelep gitu ya. Ya mudah-mudahan di balik ini manajemen sedang bekerja keras untuk menarik calon investor gitu ya. Ya mudah-mudahan kita doakan aja yang terbaik. Kalau ada info kita langsung update lagi. Lalu selanjutnya, Bang, kapan Persib mulai latihan lagi? Oh, tadi saya lupa teman-teman, punten nggak fokus karena udah mikirin timnas dan Piala Dunia. Yang pertanyaan pertama, Kang, kapan Persib mulai launching? Itu tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus teman-teman. Nah, kalau latihan itu awal Juli. Nah, ini saya Pak Baliut gitu ya, ketukar. Kalau untuk launching itu tanggal 1 atau tanggal 2 Agustus ini insya Allah sudah fix. Lalu kalau untuk latihan awal Juli yang tanggalnya belum ditentukan kapan gitu ya, ditunggu saja update-nya. Lalu selanjutnya, Kang, apa Persib bakal ngontrak pemain lebih dari 11 untuk pemain asingnya untuk di Asia? Wah, ini saya nggak tahu nih informasinya, apakah iya atau enggak. Kalau JDT, iya, JDT sih ngontrak pemain lebih dari ketentuan yang ada di federasi Malaysianya gitu ya, karena ya entah mungkin duitnya udah kebanyakan atau luber-luber gitu ya uangnya, sayang mending buat beli pemain. Nah, itu mah masalah JDT. Tapi kalau Persib mah ya mengikuti regulasi saja, 11 pemain asing ya 11 aja, itu juga sudah lebih dari cukup lah insya Allah gitu ya teman-teman. Jadi ya kita tinggal tunggulah 11 pemain asing yang kita punya juga. Ini masih dagdikduk nih, kita antara mempertahankan atau
menjual gitu ya. Jadi ya inilah tugas berat dari Igor Tolic gitu ya, yang mana bukan hanya mencari pemain baru, tapi mempertahankan pemain ini sama sulitnya. Nah ini ya kita doakanlah berjalan lancar ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bade naros iraha pemain Persib bade aya anu wilujeng sumping. Nah ini mudah-mudahan bulan Juni ini teman-teman insya Allah akan ada wilujeng sumping, karena awal dari Juli sudah mulai latihan katanya gitu ya. Lalu selanjutnya yang terakhir aja punten teman-teman, yang salam sapa kita bacakan besok, insya Allah semua kita bacakan. Ini satu pertanyaan terakhir, Kang Ciro katanya balik lagi ke Persib, benar atau tidak? Waduh, ini belum saya bisa jawab ya. Besok lah insya Allah sekalian dengan salam sapanya ya kita bacakan lagi. Baik teman-teman, itu dulu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotos, salam dunia.